saya katakan, kalau ada orang fakir sombong, itu dosanya lebih besar dibandingkan orang kaya sombong. Kalau orang kaya sombong, wajar ada pendorong sombong. Dan tema di malam hari ini masih tema seputar nasihat, di mana kita akan mengangkat satu tema nikmatnya sebuah kematian bagi seorang mukmin. Di dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat seputar kematian itu terlampau banyak. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Ataupun Allah mengatakan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu mengejar kalian, walaupun kalian di balik benteng yang kokoh sekalipun. Dan kematian itu sesuatu yang dibenci oleh setiap manusia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang membuat kalian lari itu pasti mengejar kalian. Lalu pertanyaan pun muncul, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian? Kenapa kita ini harus mati? Kalau hidup terus kan enak gitu ya. Kenapa mesti disentuh dengan kematian? Dalam hadis Abi Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula thalathun ma ta'ta'a ibnu Adam ra'sahu. Kalau bukan karena 3 perkara, kata Rasul, tidak mungkin kepala anak Adam itu mau merunduk. Kemudian beliau mengatakan, yang pertama al-faqru, kefakiran. Yang kedua al-maradu, sakit yang berkepanjangan. Dan yang ketiga al-mautu, kematian. Kalau tidak ada 3 perkara ini, manusia pasti akan menyombongkan dirinya. Sebab 3 perkara inilah, maka kepala-kepala manusia bisa menunduk. Pertama, kefakiran. Apa yang disombongkan orang fakir? Makanya sudah saya katakan, kalau ada orang fakir sombong, itu dosanya lebih besar dibandingkan orang kaya sombong. Kalau orang kaya sombong, wajar ada pendorong sombongnya, kekayaan dia. Lah kalau fakir sombong ini, apa yang disombongkan? Udah fakir sombong lagi. Orang fakir itu tidak bisa menyombongkan dirinya, karena tidak ada yang disombongkan di situ. Kemudian yang kedua, orang sakit. Apa yang disombongkan orang sakit? Apalagi sudah terbaring, sudah stroke, walaupun ketika sehat dia mantan jenderal sekalipun. Kalau sudah terbaring, geser 1 senti aja nggak bisa, harus digeser orang. Lalu apa yang disombongkan? Dan yang ketiga, kematian. Apa yang bisa kita lakukan dengan kematian? Sehebat apapun manusia, tidak bisa menghadapi kematian itu. Pasti kematian akan mengejar dia. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kematian, supaya manusia itu tahu siapa dia. Bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya di antara hikmah adanya kematian itu, yang pertama,
Di antara hikmah kematian adalah kamalu qudratillahi azza wa jalla, sempurnanya kekuasaan Allah azza wa jalla, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini atwar, dari satu proses ke proses berikutnya, dari segumpal sperma menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, jadilah manusia. Kemudian ditiupkan ruh, dicatat rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia, celakanya. Kemudian lahirlah tu si manusia itu ke bumi. Kemudian dari bayi menginjak remaja, remaja jadi dewasa, dewasa kemudian menikah, punya anak, punya cucu, tua. Apa yang bisa dilakukan? Nunggu kematian. Itulah proses manusia. Manusia itu ada prosesnya. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu ke tempatnya jika kamu orang-orang yang benar? Artinya tidak bisa mencegah adanya kematian, karena kematian ini salah satu proses yang menunjukkan tentang kesempurnaan qudratullahi azza wa jalla, kemahakuasaan Allah azza wa jalla. Allah berkuasa atas kita hambanya. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya kematian, begitu juga adanya kehidupan itu. Di antara hikmahnya adalah Allah ingin menguji kita. Siapa di antara kita ini yang baik amalannya? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan adanya kematian, adanya kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang baik amalannya? Bukan yang banyak amalannya, tapi yang baik amalannya. Karena yang banyak itu belum tentu baik. Makanya Fudail ibn Iyad mentafsirkan yang baik amalannya itu artinya yang ikhlas dan yang mencontoh Nabi. Itulah yang baik amalannya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kematian, bil mauti tasilun nafsu ilal yakin, maka jiwa akan sampai kepada keyakinannya. Maknanya sekarang manusia siapa tahu siapa sebenarnya dirinya. Ketika ajal sudah menjemput dia, sekarang tahu siapa kamu. Bahwa kamu itu hanya manusia, makhluk lemah yang diciptakan Allah, bisa hidup dan bisa mati. Lalu apa yang bisa kita sombongkan dari manusia itu sendiri? Kemudian juga yang keempat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan manusia itu berkekalan di dunia. Kenapa demikian? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dari awal penciptaan pun, memang Allah sudah katakan kepada Nabi Adam alaihi salam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan di permukaan bumi itu, maksudnya Adam dan turunannya akan dijadikan khalifah. Apa khalifah? Khalifah itu artinya yakhlufu ba'duhu ba'dha, makhluk yang bergenerasi. Kalau kita tidak pernah mati, enggak ada generasi. Dengan kita mati ada generasi berikutnya anak-anak kita. Anak-anak kita mati ada generasi berikutnya cucu-cucu kita, kemudian cicit-cicit kita, dan begitu seterusnya. Itulah manusia, makhluk yang bergenerasi. Harus ada generasi. Makanya ada kematian. Kemudian juga yang kelima, Anda bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada kematian, yang ada hanya kelahiran dan kehidupan. Sejak zaman Adam sampai hari ini, muat nggak itu Nagoya sini? Coba, kalau nggak ada orang mati, hidup semua, si hari-hari sana lahir sini lahir, nggak akan muat nih kota Batam ini. Karena orang yang dipendam dalam tanah itu lebih banyak dibandingkan yang hidup di atas tanah.
Kalau kita mau kalkulasi, kita hitung berapa jumlah orang dari Adam sampai yang terakhir, kemudian sebelum generasi kita ini, berapa kita tidak bisa jumlah itu, berapa nyawa yang ada dalam kubur itu yang sudah mati itu. Entah berapa ratus juta tuh. Kita tidak tahu jumlah mereka. Makanya untuk menjaga kestabilan hidup manusia di bumi ini, makanya ada kematian dan ada juga kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya jelaskan pada malam hari ini, setelah kita tahu kenapa Allah menciptakan kematian dan apa hikmahnya. Tadi saya sudah katakan di mukaddimah, kematian ini bagi setiap manusia takut rasanya untuk menghadapinya. Siapapun, saya, Anda, siapapun, pasti kalau mendengar kematian itu kita takut untuk menghadapi kematian. Makanya saking takutnya banyak orang yang merogoh uang banyak itu untuk mengobati penyakitnya karena takut mati itu. Nggak bisa rumah sakit ini, rumah sakit sana, nggak bisa rumah sakit sana, rumah sakit sana lagi, sampai dia jual tanah, jual rumah, jual macam-macam karena takut mati. Tetapi yang ditakutkan itu pasti terjadi. Kiamat itu kan ada dua ya. Ada kiamat besar yang disebut dengan kehancuran alam semesta. Ada kiamat kecil. Lah kiamat kecil itu kematian. Nabi SAW mengatakan, idza qamat kiamat, idza mata ahadukum qamat kiamatuhu. Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, berarti tegaklah kiamat kepada dia. Mana yang pasti? Kiamat besar atau kiamat kecil? Kita katakan kiamat kecil lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Bukan berarti kiamat besar tidak akan terjadi, pasti terjadi, akan terjadi, dipastikan tidak mungkin meleset, pasti terjadi. Tapi kapan terjadinya itu kan kita tidak tahu, karena masih berproses. Dengan adanya tanda-tanda kiamat kecil, kemudian tanda-tanda kiamat besar, baru kemudian dikiamatkanlah dunia ini. Kita tidak tahu kapan dikiamatkan ini, walaupun banyak prediksi meleset kan itu. Tapi kalau kematian ini sebuah kepastian, ikhwan. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Usia umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Artinya Rasul sudah ngasih ancang-ancang tuh, bahwa umat Muhammad itu, umat Islam, usianya hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit yang melewati 70 tahun itu. Kalaupun ada itu sedikit. Kebanyakan di usia 70 tahun itu sudah OTW bahasa kitanya. OTW ke Tamiang atau ke kuburan Sungai Panas ini. Ya. Dari sini kita tahu bahwa kalau seandainya antum sekarang usianya 50 tahun, berarti udah ada ancang-ancang kan itu. 50 tahun nih. 10 tahun lagi 60 tahun. Nah, ada kan? Udah nampak tuh. 60 tahun ke 70 tahun. Nah, siap-siap aja lah. Lain dengan kiamat besar kan? Tanda-tanda kiamat besar aja belum muncul, adanya Dajjal, adanya Ya'juj Ma'juj dan begitu seterusnya. Tapi kalau kematian itu walaupun kita tidak bisa memprediksi secara pas, tapi ancang-ancangnya sudah ada tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya jelaskan adalah bagi seorang mukmin kematian itu sebuah nikmat. Bagi seorang mukmin kematian itu sebuah nikmat. Jadi jangan antum pikir bahwa kematian itu menakutkan. Kematian itu perkara biasa. Hari-hari kita ditampakkan dengan adanya kematian. Makanya bagi seorang mukmin itu kematian sebuah nikmat. Lah kok bisa kematian itu sebuah nikmat? Bahkan sebagian para ulama mengatakan kematian itu adalah nikmat terbesar setelah hidayatul Islam. Setelah antum mendapatkan hidayah Islam, kematian itu adalah nikmat kedua terbesar.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena kalau seseorang kemudian sudah mendapatkan hidayah Islam, kemudian dia mati di atas Islam, maka itu yang diinginkan semua para nabi. Nabi Yusuf alaihi salam sampai mengatakan apa? Tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian di atas Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan uraikan kenapa kematian bagi seorang mukmin itu adalah sebuah nikmat. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi rahmat itu di dunia hanya satu saja. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina wa anzala fil ardi juz'an wahidan fa min dhalikal juz'i yatarahamul khalaik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, 99 dia tahan di sisinya, sedangkan satu bagian ia turunkan ke bumi. Dari satu bagian itulah semua makhluk saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Anda bisa bayangkan satu rahmat yang Allah turunkan di bumi saja, itu sudah cukup bagi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita itu luar biasa. Di antara kita ada yang diberikan kesehatan, di antara kita ada yang diberikan harta yang banyak, di antara kita ada yang diberikan pasangan, anak-anak, kesenangan, macam-macam. Padahal cuma satu yang diturunkan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, berarti kasih sayang Allah kepada kita itu bukan satu, tapi digabungkan dengan 99 kasih sayang Allah kepada kita. Seperti apa tuh kasih sayang Allah kepada kita itu setelah kematian? Di bumi saja Allah itu sayang dengan kita, padahal cuma satu yang diturunkan ke bumi itu. Dan tidak mungkin orang mendapatkan 100 kasih sayang Allah kecuali harus disentuh kematian dulu. Karena yang diturunkan ke bumi cuma satu, yang dipegang oleh Allah 99 rahmat. Yang satu saja subhanallah luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat kematian bagi seorang mukmin itu karena kelak dia akan mendapatkan rahmat Allah secara sempurna. 100 rahmat diberikan kepada kita, bukan satu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi kematian seorang mukmin itu adalah istirahat. Kalau ada orang yang mengatakan, sering kita mendengar kalimat di masyarakat, ayo kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau ditujukan kepada seorang mukmin, benar. Kalimat ini kalau untuk seorang mukmin, ya. Karena seorang mukmin itu dengan kematian dia istirahat dari lelah letihnya dunia. Tapi kalau kalimat ini ditujukan kepada orang kafir, kepada orang munafik, kepada orang fasik, ahli maksiat, tidak benar. Kalimat ini tidak benar. Kalau dikatakan ayo kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir, sementara dia pelaku maksiat, dia kira mau istirahat habis mati. Yang ada makin dia itu disibukkan dengan berbagai macam peristiwa di alam kubur itu. Makanya kalimat ini hanya berlaku kepada orang yang beriman, yang taat saja. Makanya dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari marra alaihi bi janazatin, lewat padanya
pengiringan jenazah. Faqala, tiba-tiba Rasul mengatakan mustarih wa mustarahum minhu. Kata Nabi SAW, ada orang yang mendapatkan kenyamanan atau istirahat, dan ada pula orang yang lain yang menjadi nyaman istirahat karena ketidakadaan dia, katanya. Jadi orang mati itu ada dua macam. Ada kita yang istirahat dari dia, atau dia istirahat dari kita. Cuman dua aja orang mati itu. Saya ulangi, orang mati itu cuman ada dua tuh. Mungkin kita beristirahat dari dia, syukurlah dia mati. Kalau enggak mati, habislah kita. Nah, itu orang zalim. Ya, coba kalau dia masih hidup, wah kacau tuh. Alhamdulillah dia mati. Kita istirahat. Enggak ada dia itu kita istirahat. Atau terbalik. Ya. Dia yang istirahat dari kita. Karena boleh jadi kita pula yang suka zalimi dia, yang suka nyakiti dia, dan begitu seterusnya. Dia dengan kematian istirahat tuh. Dari penatnya dunia, dari lelahnya dunia, letihnya dunia, dia beristirahat tuh. Makanya Nabi SAW mengatakan, faqalu mal mustari wa mal mustarahu minhu Rasul. Siapa yang beristirahat dan siapa yang diistirahatkan itu. Maka Rasul mengatakan, al abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha. Kata Nabi SAW, adapun kematian seorang mukmin, adapun kematian hamba yang mukmin adalah orang yang beristirahat dari keletihan dunia dan kesulitannya. Wal abdul fajir, adapun hamba yang jahat, ahli maksiat, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab, kata Rasul. Adapun orang yang fajir, gemar maksiat, maka hamba Allah yang lainnya, negeri-negeri, pepohonan, hewan-hewan, merasa bersyukur dan beristirahat dengan kematiannya. Kita mana masuk yang mana tuh kalau mati itu? Yang orang lain senang dengan kematian kita, ataukah yang kita senang dengan kematian kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seorang mukmin, kenapa kematian itu nikmat? Karena lelah letihnya kehidupan dunia berakhir sampai di situ. Dan Allah akan gantikan dengan kenikmatan yang jauh lebih hebat setelah kematiannya. Ini yang nomor dua. Yang nomor tiga, kematian seorang mukmin adalah sebuah nikmat. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka kau berjumpa dengan dia. Maksudnya gimana? Ya. Maksudnya adalah, kalau selama hidup seorang mukmin ini memang dia tanam kehidupannya itu untuk kehidupan setelah kematiannya. Dia beribadah kepada Allah lelah letih setiap hari, mulai dari solatnya, puasanya, sedekahnya, macam-macam ibadahnya dilakukan dengan harapan dia sedang membangun satu istana di sorga, satu taman di sorga. Maka ketika dia menjelang kematiannya, maka dia sangat senang. Kenapa? Karena ingin kembali ke rumah yang dibangunnya tuh. Tapi kalau seandainya dia tidak pernah menanam saham untuk akhiratnya, dia tanam semua di dunia, tidak pernah solat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah. Yang ada bangun rumah besar-besar, beli tanah lebar-lebar, uangnya sampai di 230 rekening, yang banyaknya. Itu saat mati itu, dia nggak mau mati. Kenapa tahu mau mati? Rumah mau ditinggal dia, tanah ditinggal dia, rekening ditinggal dia,
kendaraan akan ditinggal dia. Makanya dia tak mau mati itu, karena setelah kematian dia tidak punya lagi itu kehidupan setelahnya. Itulah makna daripada hadis, siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta juga berjumpa dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan segalanya di akhirat. Makanya dengan kematiannya senang dia, supaya cepat pulang, cepat kepada rumah yang pernah dibangunnya di dunia itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, bukan hanya berjumpa dengan Allah, tapi juga berjumpa dengan orang-orang saleh. Dari orang-orang saleh yang sudah meninggal sebelum kita, mungkin dari keluarga kita lah, entah orang tua kita, entah kakek kita, entah saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita dengan keimanan mereka. Di zaman Nabi SAW, seorang sahabat namanya Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, saat detik-detik wafatnya, istrinya mengatakan di hadapan Bilal ibn Rabah dan mengatakan, duhai kasihan suamiku, katanya. Karena ketika itu Bilal sedang meregang nyawa. Duhai kasihan suamiku. Maka Bilal tiba-tiba mengatakan kepada istrinya, jangan kau katakan seperti itu. Harusnya kau katakan, duhai bahagia suamiku. Kemudian Bilal mengatakan, ghadan nalqa ahibbata Muhammadan wa hizbah. Karena besok setelah aku mati, aku bisa berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lainnya. Artinya bahwa bagaimana perkataan Bilal ini? Kematian bukan sebuah hal yang ditakutkan bagi dia. Justru itulah kematian nikmat bagi dia. Makanya dia mengatakan, ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok saya akan berjumpa dengan Muhammad, karena Rasul meninggal duluan, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang sudah meninggalkan diriku, katanya. Maka kematian itu bagi seorang mukminlah sebuah kesenangan nikmat, karena dengan kematian itulah kita akan berjumpa dengan orang-orang saleh setelah kematian. Kemudian juga dengan adanya kematian bagi seorang mukmin, minimalnya ikhwan, menyedikitkan maksiat kita. Karena ada orang-orang yang memang dicepatkan kematiannya oleh Allah. Kalau dilambatkan banyak dia dosanya. Tapi ada yang Allah berikan usia panjang, karena Allah sayang, diberikan kesempatan untuk tobat bagi dia. Makanya bagi seorang mukmin, usia lama-lama itu mengkhawatirkan kalau seandainya tidak banyak yang diraih dari amal saleh. Dari sini Nabi SAW mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, baik pula amalannya. Tetapi wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia itu, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dah panjang umurnya, buruk pula amalnya. Bagi seorang mukmin, kalau cepat mati itu senang mereka, karena pertanggungjawaban di hadapan Allah tidak banyak. Kalau lama-lama nanti banyak dosa lagi kan, banyak pula pertanggungjawabannya nanti. Tapi walaupun demikian ya, janganlah kemudian seseorang itu berangan-angan ingin mati. Tidak boleh, dilarang. Rasul mengatakan tidak boleh seseorang itu berangan-angan ingin mati. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah takdirkan dia hidup, boleh jadi dia bisa menambah amalannya. Atau kalau dia orang jahat, berarti ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau memang harus menghendaki adanya kematian, maka katakanlah, ya Allah, kalau memang kematian baik bagiku, wafatkan saja. Tapi kalau memang kehidupan lebih baik bagiku, sembuhkanlah penyakit saya. Seperti itu doanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara alasan kenapa kematian itu nikmat bagi seorang mukmin, karena dia akan cepat mendapatkan balasan yang selama ini di dunia sudah lelah letih dia. Letih dia solat, letih dia puasa, habis uangnya untuk sedekah.
kesana kemari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia habiskan semua daya upaya waktunya untuk Allah Azza wa Jalla. Berarti dengan adanya kematian, dia akan lebih mempercepat mendapatkan balasan apa yang selama ini diamalkan di dunia. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan sorga-sorga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang terakhir, ya, kematian bagi seorang mukmin itu adalah terlepasnya dia dari penjara dunia. Karena Rasul mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Coba lihat orang yang keluar penjara itu. Wah, senang kan? Senang orang keluar penjara itu. Ada juga ustaz yang tak senang katanya. Kalau keluar penjara pusing pula mau cari makan. Di penjara dikasih makan katanya. Siapa bilang masih enak di luar penjara dibandingkan dalam penjara? Kalau penjara manusia saja, orang keluar dari penjara itu senangnya luar biasa. Apalagi dari penjara dunia yang penuh dengan kepenatan di dalamnya, maka seorang mukmin akan senang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah kenapa kemudian kematian bagi seorang mukmin ini sebuah nikmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih daripada itu, saat kematian seorang mukmin, ada banyak kabar gembira yang Allah akan habarkan kepada kita. Kurang lebih sekitar 12-13 kabar gembira bagi kematian seorang mukmin itu. Apa saja? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl itu, kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Demikianlah Allah berikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat maut dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang telah kalian kerjakan. Dan Allah juga katakan dalam surah Fussilat ayat 30-nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, saat kematiannya turun malaikat menghabar gembirakan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena surga sudah Allah janjikan kepadamu. Ini kabar gembira yang pertama. Apa itu? Bisikan-bisikan kebaikan saat kematian. Dan itu hanya kepada orang yang beriman. Ya. Jadi saat kita ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan utus beberapa malaikat kepada kita. Yang pertama tentu malakul maut dulu, yang mencabut nyawa kita. Baru kemudian di samping kiri kanan malaikat maut itu ada namanya malaikat rahmat. Kalau yang meninggal itu orang yang beriman. Malaikat rahmat inilah yang kemudian membawa kain kapan dari sorga, wewangian dari sorga. Ketika malakul maut hanya mencabut ruh saja, langsung diambil malaikat rahmat, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari sorga dan wewangian dari sorga. Dan saat detik wafatnya, sebelum ruh itu dicabut, maka malaikat rahmat akan membisikkan di telinga kita ini, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah janjikan sorga. Maka ruh seorang mukmin akan keluar dengan sangat pelan dari ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari jemari kaki, kemudian naik ke atas, ya.
kemudian keluar dari mulutnya. Kenapa mesti dari kaki dulu? Kenapa tidak dari umpamanya dari kepala dulu? Kenapa ruhnya itu berjalan dari kaki dulu coba? Apa hikmahnya? Supaya dia tidak lari. Jadi orang mati itu ruhnya dicabut dari kaki dulu. Ketika sudah sampai di badan, dia nggak mungkin lari. Karena saat itu tidak ada waktu untuk tobat. Sebab kalau seandainya dari arah mana dulu, dia bisa lari ke masjid kan? Dengan kakinya bisa lari ke masjid tuh. Kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika ruh berjalan dari kaki ke atas, akhirnya dibuat orang itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak lagi sudah. Karena orang berjalan itu dengan kaki. Karena ketika kematian itulah waktu di mana tobat tidak mungkin diterima. Disitulah Rasul mengatakan, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yugharqir. Allah itu masih menerima tobatnya hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Tapi kalau sudah seperti itu, mana bisa dia bertobat? Tapi kematian seorang mukmin, maka kabar gembira yang akan diberikan oleh Allah apa itu? Malaikat membisikkan di telinga kita, enggak perlu takut kamu, enggak perlu khawatir. Maknanya apa? Jangan takut akan perkara yang akan datang setelah kematian, dan jangan sedih akan perkara yang kau tinggalkan. Jangan sedih kau meninggalkan rumah, kau meninggalkan istri, kau meninggalkan anak. Tenang, Allah akan jaga mereka dengan dikirim para malaikat. Karena terkadang orang disedihkan itu gara-gara apa? Dari orang-orang yang kita cintai, yang kita tinggalkan tuh. Cemana anak saya nanti, cemana cucu saya, cemana istri saya, jangan-jangan habis saya mati kawin lagi dia, dan begitu seterusnya. Jadi kadang-kadang dikhawatirkan tuh. Tapi orang-orang yang beriman gak perlu khawatir, Allah jaga mereka. Allah jaga mereka. Dan itu kabar gembira yang luar biasa. Makanya ruh seorang mukmin itu kalau dihabar gembirakan, dia akan keluar pelan-pelan sampai keluar dari mulutnya. Kata Rasul, seperti tetesan air teko yang terakhir keluar. Itulah ruhnya seorang mukmin saat dicabut. Kenapa? Karena ada yang membisikkan suruh keluar, makanya keluar pelan dia. Beda dengan orang kafir, beda dengan orang fasik, bisikannya beda. Bukan dikatakan jangan takut, jangan sedih, surga sudah janjikan, tidak. Dipaksa keluar dan dikatakan ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila ghadabillahi wa sakhati. Hei jiwa yang buruk, jiwa yang jahat, keluar kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ruh itu takut keluar, karena tidak mau keluar dan takut keluar, dipaksa keluar oleh malakul maut seperti cerulit yang dimasukkan ke bulu wol, kambing wol, disiram kemudian nempel di cerulit itu, kemudian dicabut dengan paksa. Apa enggak amburadul tuh bulu-bulu kambing wol tuh? Seperti itulah kematian orang fasik, orang fajir. Dia akan merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena teriakannya nakut-nakuti. Logikanya begini, ikhwan, antum dalam rumah. Tiba-tiba kemudian ada orang yang berteriak di luar. Yang sebelah kiri, sebelah kanan berteriak, keluar, mau enggak uang 5 miliar. Yang sebelah kiri teriak, keluar, ku bunuh kau, katanya. Kira-kira antum keluar dari mana tuh? Pasti ya keluar dari yang ngasih uang 1 miliar atau 5 miliar tadi kan. Jadi kalau teriakannya nakut-nakuti, kita pun tak mau keluar lah. Tapi kalau teriakannya ngasih kabar gembira, keluarlah, ini ada hadiah untukmu, pasti keluar kita. Keluarlah, ini debt collector sudah nunggu nih. Mana bisa dia keluar? Nah, takut yang ada kan. Itu di dunia tuh. Kalau ditakut-takuti aja nggak mau keluar kita. Sama ruh juga sama begitu. Ruh itu kalau yang ngasih kabar gembira di telinga itu, keluarlah wahai jiwa yang tenang kepada keridhaan Allah, jangan takut, jangan sedih, surga sudah dijanjikan. Cepat keluar dia. Tapi orang kafir, orang fasik tidak, susah keluarnya.
Bahkan saking susahnya ada yang dibuat koma berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Allah sengaja siksa seperti itu. Naudzubillah. Enggak mati-mati orang itu dibuat koma. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, kabar gembira bagi seorang mukmin. Kemudian yang kedua, apabila ruh sudah dicabut, kemudian ruh ini akan melesat ke langit, ikhwan. Ruh ini akan melesat ke langit. Kenapa demikian? Karena manusia itu terbagi dari 4 unsur. Kita ini loh, badan kita ini terbagi menjadi 4 unsur. Ada ruh, ada akal, ada hawa nafsu, dan ada jasad. Itulah rangkaian badan kita nih. Adapun jasad itu asalnya dari bumi. Karena Adam itu asal penciptaan manusia dari mana? Dari tanah. Berarti jasad itu asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Tapi ruh itu asalnya dari Allah. Makanya dia melesat ke Allah sana. Ruh gandengannya dengan akal, jasad itu gandengannya dengan hawa nafsu. Makanya jasad ini dia cenderung dengan hawa nafsu, akhirnya mengikuti syahwat dia. Makan, minum, tidur, ya, perempuan dan begitu seterusnya. Itulah syahwat. Ya. Kemudian ruh ini beda. Ruh ini dia bergabungnya dengan akal. Makanya ruh ini dia lebih sehat dibandingkan badan. Saat kematian ruh ini naik melesat ke langit karena memang dia berasal dari Allah, maka kembali kepada Allah dia. Ketika sampai di langit pertama, maka ruh yang diangkat oleh malaikat-malaikat ini kabar gembira yang kedua adalah semua malaikat di langit memuji dia. Dan dikatakan, ini ruhnya siapa ini? Maka malaikat yang membawa ruh kita itu mengatakan, oh ruhnya fulan bin fulan. Makanya antum harus punya nama yang baik di dunia ini, karena itu nanti panggilan yang akan dipanggil. Ya, nama yang baik. Islam kan sudah mengatur nama tuh. Ustaz, kadang nama saya jelek, ganti, apa susahnya? Apa perlu akekahan lagi? Tidak perlu. Ya. Kalau akekahan ya jangan lupa undang saya aja. Artinya gantilah. Ya. Kalau memang jelek namanya ganti. Karena itu nama yang akan dipanggil di langit itu. Kata malaikat, itu siapa tuh? Kata malaikat pembawa ruh, malaikat rahmat ni fulan bin fulan. Maka semua memuji ruh kita ini. Akhirnya langit pertama dibuka, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai melesat berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan, kembalikan ruh ini ke dalam jasadnya, tapi catatannya letakkan di tempat yang paling tinggi fil illiyin. Kabar gembira. Semua malaikat memuji kita, dan kita diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ruhnya orang kafir, ruhnya orang munafik, jangan lagi melesat ke langit pertama, kedua, ketiga. Baru di pintu langit pertama saja malaikat penjaga pintu tidak mau buka pintunya. Sampai Allah mengatakan, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Allah tidak akan membukakan pintu-pintu langit, bahkan mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Tidak ada kabar gembira bagi mereka. Tapi orang yang beriman ada kabar gembira. Dipuja-puji malaikat di langit sana, disebut-sebut namanya, dan dihantarkan dengan baik-baik dari langit, dikembalikan kepada ruhnya. Ini kabar gembira yang kedua. Kabar gembira yang ketiga, ketika ruhnya sampai di jasadnya. Karena ahli sunnah meyakini bahwa ada fitnah kubur itu, maksudnya fitnah kubur itu pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Itu disebut fitnah kubur. Itu terjadi bil jasadi war ruh, dengan jasad dan juga dengan ruh. Seperti kita sekarang ini jasad dengan ruh. Coba anda bisa bayangkan, ketika ruh menyatu lagi, kemudian kita hidup, rupanya kita hidup di satu ruangan yang 1 meter ke 1,5 meter. Coba, gimana perasaan kita hidup sendiri di situ? Jangan lagi di dalam kuburannya.
Kalau anak umpamanya ngurung antum di sebuah ruangan, di situ tidak ada lampu, ya, tidak ada AC, tidak ada kipas, pengap, ada makan, nggak ada minum. Coba bayangkan, kira-kira antum kerasan nggak di situ? Nggak akan kerasan, stres yang ada di situ. Itu baru di dunia loh, ruangannya besar lagi. Gimana ini jelasnya dalam kuburan coba? Nah, ini kan ngeri sebenarnya kalau kita memerenungkan sedikit alam kubur itu. Makanya ketika ruh masuk ke dalam jasad, tiba-tiba dia terbangun di ruangan yang sangat sempit sekali. Tiba-tiba kemudian Munkar dan Nakir secara tiba-tiba membentak kita. Man rabbuk wa ma nabiyuk wa ma dinuk, katanya. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Coba bayangkan. Ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Jawaban-jawaban dari pertanyaan Munkar dan Nakir ini bukan hafalan. Kalau di dunia kita bisalah menghafal tuh. Oh, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Ya, di dunia kita bisa menghafal. Tapi apakah kemudian di dalam kubur kita bisa menjawab? Tidak, karena yang menjawab bukan hafalan tapi amalan. Yang menjawab itu bukan hafalan tapi amalan. Amalan kita yang menjawab. Kalau seandainya kemudian kita sanggup menjawab, inilah kabar gembira yang ketiga. Orang-orang yang beriman akan dimantapkan jawabannya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan tetapkan jawaban orang-orang yang beriman ini dengan jawaban mantap. Setiap ditanya man rabbuk, langsung mantap jawabannya. Allah. Wa man nabiyuk, oh Muhammad. Apa agamamu? Islam. Mantap dia. Kabar gembira yang ketiga apa? Dimantapkan jawabannya. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Dimantapkan jawabannya. Dan kalau seandainya dia mantap jawabannya, datang kabar gembira yang keempat. Apa itu? Tazkiyah dari langit, rekomendasi dari langit. Allah Subhanahu wa taala katakan, "An sadaqa abdi, hambaku telah benar." Kalau Allah yang mengatakan seperti itu, selesailah dia. Dia pasti bahagia. Kenapa? Langsung ada tazkiyah dari langit. Allah mengatakan, hambaku telah benar. Siapa? Kita ngasih tazkiyah itu belum tentu lulus. Saya sering ngasih tazkiyah sama orang-orang yang mau kuliah di Madinah, ya, di Yaman. Tolonglah Ustaz, buatkan tazkiyah, rekomendasi dari Ustaz lah. Saya buat. Tak lulus. Kurang sakti tazkiyah saya mungkin. Gitu ya kan. Tapi kalau Allah yang kasih rekomendasi tazkiyah kelulusan, berarti memang ini orang baik. Ketika Allah mengatakan al-sadaqa abdi, hambaku telah benar, berarti hamba ini pasti akan sukses dalam kuburan. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila diingatkan soal kuburan nangis dia. Tapi kalau diingatkan soal neraka biasa saja dia. Jadi dikatakan, ya Utsman, kalau cerita neraka kau kalem-kalem saja, kalau cerita kuburan kenapa kau nangis, katanya. Kata Utsman bin Affan, wailakum, celaka kalian. Tahukah kalian kuburan itu? Kuburan itu adalah raudun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan itu bisa jadi satu taman menuju taman-taman sorga, atau boleh jadi satu sumur yang akan mengarahkan ke sumur neraka, katanya. Jadi kesuksesan di akhirat itu juga penentunya adalah kuburan. Kalau di kubur kita mantap dalam jawaban, kemudian masuk kepada nikmat kubur, maka setelahnya akan mudah tuh menuju perjalanan akhirat. Tapi kalau di kuburan sudah sulit, jawabannya balelo bahasa kitanya, dijawab man rabbuka, dia mengatakan ha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, sama juga ha aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ditanya agamanya, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Akhirnya dia dicambuk oleh malaikat yang kalau cambukan itu dicambukan ke gunung Uhud, kata Rasul, hancur tuh berantakan gunung Uhud itu. Ketika dia tidak sanggup menjawab, Allah dustakan dari langit dan Allah mengatakan angkadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Ketika Allah sudah memponis seperti itu, tidak selamat dia. Kalau Allah sampai mengatakan angkadzaba abdi, hambaku sudah berdusta, tidak akan selamat dia.
Kalau sudah sulit di kuburan, maka setelahnya lebih sulit lagi dia. Karena kuburan ini azabul adna, azab yang rendah. Ada azab yang tinggi lagi kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kabar gembira berikutnya setelah dimantapkan jawabannya, ada rekomendasi dari Allah, al sadaqa abdi, hambaku telah benar. Tentu sebelum adanya fitnah kubur, ada peristiwa yang disebut dengan Dhagtatul Qabri. Dhagtatul Qabri itu artinya himpitan kuburan. Jadi setiap orang yang masuk ke kuburan itu, ikhwan, pasti akan dihimpit oleh kuburan. Tidak saya, tidak antum, tidak anak kecil, tidak orang dewasa, tidak ada orang tua, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak mukmin, tidak kafir, tidak sahabat, tidak siapapun, semua kena himpitan kuburan ini. Semua kena. Anda mau mukmin, mau kafir, tetap dihimpit. Anda mau orang soleh, mau orang toleh, tetap dihimpit. Anda mau orang bayi, mau sudah dewasa, tetap dihimpit. Mau laki-laki, perempuan, semua manusia tidak lepas dari himpitan kuburan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini, ikhwan, ini bukan sahabat sembarang, karena dia tokoh Ansar. Dengan keislamannya dia mengislamkan satu kabilah Aus. Bahkan saat kematiannya 70.000 malaikat turun dari langit mengantarkan jenazahnya. Arsy yang besar bisa bergegar dengan kematiannya. Tapi saat kematiannya, kata Rasul, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah orangnya. Tapi Sa'ad pun tidak selamat, kata Rasul. Bahkan ketika ada bayi yang belum punya dosa dikuburkan, kata Rasul, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi ini yang selamat. Bayi pun tak selamat. Semua orang terkena himpitan, ikhwan. Mau mukmin, mau kafir, mau orang baik, mau orang jahat, mau bayi, mau orang dewasa, semua kena himpitan. Cuman bedanya, bagi orang-orang yang beriman, tentu ada kabar gembira dalam himpitan itu. Karena himpitan bagi orang-orang yang beriman itu seperti ibu menggendong bayinya, memeluk bayinya. Pelukan sayang namanya, ya. Pelukan kasih sayang. Karena tanah itu diibaratkan ibu, kita kan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi tanah itu bimanzilatil seolah-olah tanah itu sekedudukan dengan ibu kita. Jadi kalau kita masuk ke dalam kuburan, seolah-olah ibu kita sedang memeluk kita. Bagaimana pelukan seorang ibu kepada bayi? Ya pasti akan dipeluk dengan kasih sayang, kan? Tidak mungkin merasakan sakit. Tapi kalau dia orang kafir, maka bukan seperti orang tua, seperti ibu yang memeluk anaknya, tapi betul-betul tanah yang menghimpit dia, sehingga dia akan merasakan sakit dengan retakan-retakan tulang, retakan-retakan sendi. Dia akan menjerit-jerit di mana manusia tidak mendengar, yang mendengarkan hanya binatang-binatang saja. Kan ngeri. Tapi bagi orang yang beriman, dia mendapatkan nikmat, kabar gembira. Kenapa? Himpitan itu bagaikan pelukan ibu kepada anak. Nah, itu juga kabar gembira bagi orang yang beriman. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian berbagai macam kabar gembira dan orang ini dimantapkan jawabannya, turun rekomendasi dari Allah, benar, telah jujur jawabannya, maka kabar gembira selanjutnya apa? Yufrashu lahu min firasil jannah. Tiba-tiba dibentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kuburannya terbentang 70 dhira'an fi 70. 70 hasta kali 70 hasta. 70 hasta, satu hasta itu segini nih. Ini dari sini ke sini, ini satu hasta namanya. Ya, berarti kalau 70 hasta kita bagi dua saja berarti 35 meter. Ya kan, 35 meter kali 35 meter. Ah, itu luasnya kuburan itu seperti itu. Meluas. Itu dalam hadis Abu Hurairah. Tapi dalam hadis Bara bin Azib beda lagi. Jadi ketika kuburan itu diluaskan, bukan 70 hasta kali 70 hasta, tapi madal basar,
sejauh mata memandang. Seperti antum naik ke tempat yang paling tinggi gitu ya, di mana di sini, pandanglah sejauh mata memandang. Seperti itulah kuburan itu diluaskan sejauh mata memandang. Tetapi ikhwatu fiddin, ini perkara gaib, tidak bisa antum taruh CCTV di situ. Kata ustaz katanya kuburannya meluas, saya taruh CCTV, ditongkrongi depan komputer, tak ada gerak-gerak tuh ya, karena orang ini bego ya. Dia mau menyamakan perkara nyata dengan perkara gaib, tidak bisa. Perkara gaib itu alladzina yu'minuna bil ghaib, cukup diimani, bukan diteliti ya. Oh kata ustaz, mungkar nakir datang, kita taruh CCTV, ditunggui, mana si mungkar si nakir, tetap datang-datang, tetap aja tuh si jasad tuh diam saja dalam kuburan tuh. Ini perkara gaib, tidak bisa kemudian disamakan dengan perkara nyata, cukup diimani saja bahwa ada perkara-perkara seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah kuburannya dibentangkan sejauh mata memandang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kabar gembira yang lain, disuruh dibuka tuh pintu sorga, diarahkan ke kuburannya. Anda bisa bayangkan pintu sorga dibuka, kemudian diarahkan ke kuburannya. Maka masuklah angin dari sorga ke dalam kuburnya tuh. Makanya terkadang ada cerita-cerita kok kuburannya wangi gitu ya. Ya boleh jadi itu mungkin juga wangi dari sorga, kita tidak tahu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang terjadi? Kata Allah, hantarkan kasur dari sorga. Kasur dari sorga lagi masuk ke kuburan. Hantarkan pakaian dari sorga, hantarkan makanan dari sorga, hantarkan minuman dari sorga. Subhanallah, saya bayangkan. Itu yang disebut dengan nikmat kubur tuh. Nikmatnya tidak terbayang dengan mata, tidak terbayang dengan telinga, terlintas pun tidak bisa. Saking nikmatnya nikmat kubur tuh. Karena belum masuk sorga saja pintu sorga sudah dibuka, sudah dihantar-hantarkan tuh barang-barang sorga ke dalam kuburannya tuh. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikat untuk apa? Untuk menghabarkan kepada orang yang ada di kubur itu dengan menjelmakan amal soleh seperti manusia. Tiba-tiba kemudian dia sedang tidur, sedang makan, sedang nyaman lah dalam kubur itu. Datang pula orang ganteng sak ganteng-gantengnya, baik sak baik-baiknya, ucapannya indah, masya Allah. Tahu-tahu ngajak ngobrol lah dengan kita di situ. Saking asik, tak sadar rupanya kiamat pula mau dibangkitkan. Itulah kalau keasikan ngobrol. Ya kadang-kadang kalau antum asik ngobrol kan malam itu kan, udah kopi, kretek, apa semua kan, tuh jam 3 kan? Namanya orang ngobrol gak sadar. Apalagi kopinya tuh ember cat kaleng, makin ini kan. Jadi ada orang yang diajak ngobrol, apalagi lawan ngobrolnya enak kan nggak terasa tuh. Apalagi lawan ngobrolnya istri antum belum kawin lagi kan, lagi pacaran gitu. Kok bentar kali katanya, duduk bentar kali ya. Itulah orang kalau dicintai kan begitu. Tahu-tahu yang lama itu jadi sebentar. Tiba-tiba kiamat diumumkan, mau dikiamatkan tuh. Jadi si kawan ini ngomong sama kita, nih mau dikiamatkan nih. Mau dikiamatkan. Langsung dia mengatakan, ya Rabb, cepat kiamatkan katanya. Kemudian dia mengatakan, kamu ini siapa, baik kali mau menemani aku dalam kuburanku katanya. Barulah dia ngaku, ana amaluka soleh, saya amal solehmu loh. Saya solatmu, saya zikirmu, saya baca Quranmu, saya kebaikanmu, saya sedekahmu, saya silaturahimmu. Wah, disebutkan sayalah amal solehmu. Jadi amal soleh inilah yang akan menemani kita di dalam kubur itu. Maka makin banyak amal soleh di dunia, makin enak kita dalam kubur, teman yang akan menemani kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kabar gembira yang lainnya adalah dia digambarkan dalam kubur itu tempat duduknya di sorga.
Era es tancap. Ya, antum di dalam kubur itu nampak ini istana antum nih, nanti masuk ini istana antum nih, ini rumah antum nih. Ya, nampak nanti. Bayangkan dalam kubur itu sudah digambarkan di tempat duduk antum di situ tuh. Gimana kita kemudian nggak kepengen kan gitu? Udah jelas-jelas tempat duduknya di situ. Makanya dia meminta kepada ya Allah adkhilil jannah, ya Allah masukkan aku ke surga, masukkan aku ke surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, nim naumatal arush. Ya, tidurlah kamu seperti pengantin baru. Jadi orang yang beriman dalam kubur itu ditidurkan seperti pengantin baru, ikhwan. Tidak terasa dengan waktu yang lama, padahal sejak zaman Adam sampai sekarang enggak dikiamat-kiamatkan tuh. Atau yang meninggal di zaman Nabi sampai sekarang sudah 14 abad yang silam enggak dikiamat-kiamatkan tuh. Kalau sekarang kita mati hari ini, ke kiamat itu berapa ratus tahun lagi enggak dikiamat-kiamatkan. Berarti kita lama di kuburan. Bagi seorang mukmin tidak pengaruh mau lama mau tidak di kuburan itu. Kenapa? Karena Allah katakan nim naumatal arush. Tidurlah seperti pengantin baru. Enggak terasa, tahu-tahu subuh aja kan begitu. Pengantin baru. Ya. Kalau pengantin lama kayak lama kali tidur. Itu pengantin lama. Kalau pengantin baru cepat ya kan. Kemudian wa yunawwar lahu qabruhu, dibuat cahaya tuh kuburannya tuh. Betul-betul terang benderang kuburannya. Itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira seterusnya ketika betul-betul kemudian sangkakala ditiup Israfil, maka ruh seorang mukmin akan diletakkan di tempat yang paling tinggi di sorga, namanya Iliyin. Karena di antara 7 makhluk yang tidak akan hancur saat kiamat, salah satunya apa? Ruh. Tidak akan hancur, jasad hancur, kecuali tulang ekor itu tidak akan hancur, karena dari situ manusia dibangkitkan. Tapi ruh disimpan di Iliyin tuh. Kalau ruhnya seorang beriman ya. Kalau ruhnya orang kafir diletakkan di sijin. Sijin itu tempat yang paling rendah di lapisan bumi yang paling bawah. Itulah tempat sijin. Intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin itu saat kematiannya saja sudah ditampakkan catatannya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflati min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yauma hadid. Ya. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hari ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Maksudnya kalau kata ulama tafsir, kalau seorang mukmin itu saat meninggal itu, maka akan ditampakkan sekilas sebelum ruh itu dicabut amal catatannya. Dia sempat melihat, bahkan malaikat dia bisa melihat. Karena saat detik-detik wafat itu Allah Subhanahu wa taala singkapkan kegaiban dari dia, yang tadinya ketika dia belum menjelang ajal ada tabir kegaiban, kita tidak bisa melihat malaikat. Tapi saat detik-detik wafat disingkaplah tabir kegaiban itu, makanya dia diperlihatkan tuh saat wafat itu malaikat dan catatannya. Makanya kita lihat ekspresi orang meninggal itu. Kalau memang dia seorang yang beriman, sempat terlihat catatannya, dia tahu catatannya adalah sebuah kebaikan, kita lihat kematiannya, ekspresinya macam-macam. Terkadang dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, terkadang dia meninggal tiba-tiba membaca Al-Quran, terkadang dia meninggal di tempat-tempat kebaikan, di tempat-tempat ibadah, macam-macam ya, untuk menunjukkan tanda dia husnul khotimah, atau mungkin berkeringat dahinya. Tapi ada yang kemudian melihat catatannya itu malah ketakutan, karena mungkin keburukannya lebih banyak, makanya ditalkin berkali-kali pun tidak mau jawab dia. Bahkan yang ada banyak orang yang ditalkin, rupanya yang keluar bukan la ilaha illallah, tapi kalimat yang lain pula dia keluar. Ada orang ditalkin itu ikhwan, ketika dikatakan kul la ilaha illallah, hei fulan katakan la ilaha illallah, dia pula mengatakan kafartu bila ilaha illallah, aku kufur dengan kalimat itu, kemudian mati. Naudzubillah, coba bayangkan ya. Bahkan yang sudah saya jelaskan pada antum dalam kitab Al-Imam Ibnu Jauzi, dalam kitab Talbis Iblis, bagaimana di zaman dia ada orang
yang suka meribakan uang. Jadi kalau pinjam 1 juta dibalikan 1.100.000, pinjam 2 juta dibalikan 2.200.000, dan begitu seterusnya. Saat kematian ditalkin, ya fulan, katakan la ilaha illallah. Dia mengatakan, oh tidak bisa, kalau kau pinjam 1 juta kau kembalikan 1,5 juta. Itu pula yang ngomong dari keluar, karena jadi rentenir saat dia hidup tuh. Itu yang keluar sampai dia mati. Sama dengan kisahnya, kata Imam Ibnu Jauzi, itu orang yang hidupnya dengan satranji. Satranji itu kalau bahasa kitanya catur. Kalau dulu namanya satranji. Makanya Islam melarang sebenarnya main catur itu, main satranji itu, karena Rasul mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis satranji. Rasul melarang tidak boleh main catur. Ya. Ma'asyiral muslimin, jadi ada di zaman dulu menurut Ibnu Jauzi itu atau Ibnul Qayyim, hari-hari catur saja. Pagi catur, siang catur, malam catur. Besoknya gitu lagi, si cutar catur saja. Ingat masih dulu ya, antum masih kecil-kecil kan, kalau di desa-desa itu kan ada mainan namanya karambol kan. Hari-hari karambol gitu orang dulu kan. Pagi karambol, nanti siang karambol gitu aja kan. Kan ada orang seperti itu, sehingga gara-gara catur lupa lah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, gara-gara catur. Jadi saat detik wafatnya ditalkinlah dia dengan kalimat la ilaha illallah. Hei fulan, kalimat la ilaha illallah ucapkan. Yang keluar bukan la ilaha, sekak mati dia dengan kalimat sekak tuh. Coba bayangkan. Kan ada orang seperti itu. Ya. Lah di sini, tapi orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman akan disingkapkan dan akan diperlihatkan catatan amal solehnya, maka ekspresi kematiannya akan menunjukkan bahwa dia mati di atas husnul khatimah. Itulah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jelaskan kepada kita bahwa kematian seorang mukmin itu sebuah nikmat besar setelah hidayatul Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.